Masih ingat dengan NW, mahasiswi yang bunuh diri di dekat makam ayahnya? Wah, kasus kekerasan seksual makin marak ya. Jika Anda jadi korban, kira-kira bisa menghubungi kemana dan prosesnya bagaimana sih? Kasus NW yang bunuh diri di dekat makam mendiang ayahnya pada 2 Desember lalu masih menyita perhatian publik. NW diduga bunuh diri akibat depresi setelah dipaksa melakukan aborsi oleh kekasihnya. Universitas Brawijaya, tempat NW menempuh pendidikan, mengungkap fakta baru bahwa korban juga pernah dilecehkan seniornya di kampus. Banyak korban kekerasan seksual enggan mengadu karena alasan malu, padahal banyak jalur pengaduan yang akan membantu. Selain media sosial yang biasa dan kerap digunakan sebagai sarana bicara bagi para korban kekerasan seksual, ada sejumlah lembaga ataupun layanan aduan sebenarnya. Tetapi dari sejumlah ataupun banyaknya layanan aduan ini, seberapa mudah dan seberapa efektif ya bagi para korban kekerasan seksual? Saya menjajal salah satu hotline pengaduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SAPA 129. Untuk layanan pengaduan dan konsultasi perempuan, tekan 1. Saya sempat menelepon 3 kali sampai bisa terhubung operator. Halo, selamat siang Mas. Operator meminta identitas diri dan detail kronologi kasus seksual yang saya alami. Berarti kalau konselornya nanti kira-kira menghubungi saya biasanya berapa lama sih Mas? Untuk dihubunginya kapan, sepertinya bukan hari ini ataupun besok ya Mas ya. Jadi dikarenakan kasus yang saat ini ada memang cukup banyak dan saat ini kami sedang mempelajarinya dan menanganinya satu persatu seperti itu. Jika SAPA 129 harus ditelepon beberapa kali, nomor aduan Komnas Perempuan lebih cepat dijawab. Pelapor mengisi formulir daring dan semua data akan dijaga kerahasiaannya. Oh, biasanya prosesnya berapa lama Mbak sampai ditelepon nanti sama pihak Komnas Perempuannya? Bisa diisi link dulu, link pengaduan Komnas. Nanti ada pertanyaan, nanti Mbak jawab dulu. Oh, link pengaduannya bisa diakses di mana Mbak? Dari 2 layanan pengaduan, nada operator yang ramah dan empatik membuat saya tak ragu bercerita. Informasi tahapan juga disampaikan dengan jelas. Meski begitu, prosesnya memang tidak sebentar. Banyaknya aduan yang masuk dan terbatasnya SDM menjadi faktor penanganan aduan korban kekerasan seksual memakan waktu. Karena semua orang ingin mengadukan kasusnya, tapi pada saat yang sama lembaga layanan memiliki keterbatasan tertentu termasuk staf ya. Belum lagi kalau misalnya korban ternyata tidak punya pulsa atau konselornya burn out dengan banyaknya Zoom misalnya kan. Kendala lainnya adalah minimnya konselor dan psikologis klinis yang mau dibayar dengan biaya terjangkau sehingga membuat pelayanan kepada korban kekerasan seksual tidak maksimal. Atau sedikit sekali para psikolog, apalagi psikolog klinis yang bersedia untuk bekerja membantu korban secara pro bono ya, atau secara gratis atau dengan biaya terjangkau gitu. Jika Anda mengalami kekerasan seksual, tak perlu ragu menghubungi layanan pengaduan. Di antaranya 129 Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, LBH Apik, dan Yayasan Pulih. Diana Valencia, Andika Marianto, Jakarta.